Maafkan diriku yang tak bisa mewujudkan segala cinta kasih-Mu yang telah terucap. Seandainya bila Halo, Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? ya salam Kak Elia. Maaf Salam. mengganggu. Ini ada pertanyaan ini. Ya, Saya pernah beribadah di salah satu denominasi gereja, terus mengajarkan tidak boleh berdoa kalau misalnya kita mengatakan ini urapi kami ya Tuhan, karena katanya pengurapan itu cuma satu kali. pengurapan itu cuma satu kali. Ya, bagaimana tanggapan Kak Elia itu ya? Ya nggak salah toh, pengurapan Roh Kudus itu memang Roh Kudus mengurapi kita itu melalui baptisan. Tetapi kan pengurapan yang kita maksud ini Tuhan urapi ketika kami berbicara. Ya para nabi pun memang diurapi sekali ketika ditabiskan. Tetapi kemudian ketika mereka berbicara kan mereka diurapi oleh kuasa Tuhan. Nah hal yang sama kita lakukan, kita memang dibaptiskan sekali, tetapi ketika melakukan aktivitas iman yang melibatkan iman, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengurapi kita. Jadi apakah itu salah? Itu tidak salah. Karena bagaimanapun diurapi atau tidaknya kita, itu bergantung kepada kedaulatan Allah. Apakah ia mau mengurapi kita atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, kalau orang dengan rendah hati mau memberi dirinya dibaptiskan, maka secara otomatis sebagaimana janji Kristus, dia akan diurapi oleh Roh Kudus sebagai metra bagi dia untuk hidupnya. Begitu. Oh, iya. Ya, Oke, berarti kalau kita berdoa nggak ada salahnya ya Kak? Kalau nggak ada misalnya salahnya. oh gitu ya. Oke, itu aja Kak. Makasih ya, Tuhan Oke. memberkati. Ya, Tuhan berkati ya. Ya. Silakan Miko. Tetap layar ya? Malam Kak. Kak Ya, Elia. malam silakan. Saya mau tanya satu hal nih Kak. Saya ada sedikit kekecewaan nih terkait gereja. Kepada yang siapa saya kamu datang. kecewa? Terkait liturgi atau cara gereja menyampaikan ibadah itu tentang berkat yang nggak jelas gitu loh Kak. Dan akhirnya sampai sekarang tuh saya lebih prefer ibadah sendiri sih Kak. Apakah itu salah? Itu aja sih. Terima Apa kasih. yang salah di liturgi gerejamu? Tentang apa? Khotbahnya tentang persemakmuran gitu loh Kak. Dan menurut Gereja saya kemakmuran memang harus kamu tinggalkan. Tapi bukan berarti kamu tidak pergi ke gereja. Kamu harus mencari gereja yang benar. Kamu harus mencari gereja yang memberitakan Injil. Kalau gereja kamu kemakmuran bukan berarti tidak ada gereja yang tidak benar. Boleh nggak saya ibadah sendiri di rumah? Boleh. Tapi kamu harus tetap tertanam agar di cover secara rohani melalui gereja. Tuhan itu menyelamatkan manusia itu melalui gereja. Karena Tuhan Yesus mendirikan gereja. Di atas imannya Petrus. Kamu perlu bersekutu, kamu perlu berdiakonia, berkoinonia, bermarturia melalui gereja. Kamu perlu dibimbing di sana, kamu perlu diajar di sana, dibentuk di sana, tumbuh dalam komunitas. Karena ada hal-hal yang terjadi dalam hidupmu yang gak bisa kamu selesaikan, tetapi orang lain sudah berhasil menyelesaikannya. Itu kamu temukan di dalam gereja. Jadi kalau memang kamu kecewa karena pengajarannya gereja-gereja kemakmuran, ya memang gereja kemakmuran harus ditinggalkan. Karena gereja kemakmuran itu Injilnya tidak ada, tapi dia mengatakan bahwa semua orang Kristen harus kaya, harus enak-enak, nggak boleh menderita, nggak boleh begini, serba materi semua begitu. Itu gereja seperti itu bukan hanya salah, tapi sesat. Jadi itu bagus kamu meninggalkan gereja seperti itu, tapi bukan berarti kamu tidak bersekutu dengan gereja yang benar. Jadi carilah gereja yang memang pengajarannya sehat, yang memberitakan Injil Kristus, dan juga menolong kamu di dalam beberapa kebutuhan rohani kamu. Gitu. Ya? Oke. Thank you Kak. Oke, semangat selalu ya kamu ya. Jadi nggak boleh meninggalkan ibadah. Ada ayatnya, saya mau kasih kamu.
Ya. Ibrani 10 ayat 25. Ini buat kamu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi semakin akhir zaman ini harusnya kita semakin rajin beribadah di gereja. Karena kita pertemuan ibadah itu jangan dihindari. Semakin zaman ini lama, semakin berakhir, kita harus semakin rajin mengikuti pertemuan ibadah. Tapi pertemuan ibadah yang benar, pengajarannya sehat, bukan seperti tadi, pengajaran kemakmuran. Itu tidak menyelamatkan, itu membinasakan. Gitu ya. Oke? Miko? Siap Kak. Ya, siap. Iya. Terima kasih Kak. Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi ya. Iya toh? Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi kan? Iya. Iya Kak. Tuh, kamu berjanji di hadapan 1.400 orang dan di hadapan Tuhan yang paling penting. Jadi kamu harus ke gereja. Kalau kamu nggak ada sesuatu yang mau diberi kepada gereja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ke gereja itu kamu nggak harus memberi. Yang penting kamu memberi hatimu dulu buat Tuhan. Pemahaman iman yang benar sudah kamu dapatkan, kamu harus melakukan itu. Gitu, ya. Oke? God bless you. Gereja kemakmuran itu apa, Kak? Nilai sendirilah. Yang ngajarin berkat terus. Tidak ada ini. Saya penginjil. Silakan, Palen Nice. Halo Kak. Ya, halo, selamat malam. Ada yang mau kamu tanyakan? Kak, boleh mau tanya? Boleh dong. Tanya apa? Jadi, Kak ini, by the way mau tanya, Kak Kristen Advent atau Kristen... Enggak, saya Protestan. Saya bukan Advent. Protestan. Oh, jadi gini, aku masuk di Universitas Advent. Nah, terus kan pengajarnya kayak kita harus masuk Sabat terus. Di Sabat. Nah, apa sih yang membedakan kenapa waktu di pelajaran Yesus, apakah itu imam besar itu termasuk orang Advent atau bukan? Imam besar itu Advent atau bukan? Iya, yang menghakimi Tuhan. Yang menghakimi Tuhan Yesus, imam besar itu orang Yahudi dong, Sanhedrin. Imam besar Kayapas kan yang mau menyalibkan Yesus, betul? Iya. Ya, itu orang Sanhedrin. Advent belum ada waktu itu. Advent baru ada di abad ke-20, brother. Jadi mereka belum ada waktu itu. 2000 tahun setelah itu baru mereka ada. Bukan saat Tuhan Yesus ada, begitu? Iya. Bukan. Advent kan terinspirasi dari pengajarannya seorang nabiah yang mereka anggap sebagai nabi perempuan. Namanya Ellen G. White. Gitu. Itu tokoh dari Amerika Serikat. Itu Angel White itu Kak, dia sesudah Yesus disalibkan udah ada? Belum, dia baru ada di abad ke-19. Oke. Dulu, jadi yang pertama itu gereja Katolik dan Ortodoks, itu gereja mula-mula. Baru 1500 tahun setelah itu ada gereja Protestan. Baru 1900 tahun setelah itu baru ada Advent. Gitu. Jadi Advent itu termasuk pengajaran baru. Gitu ya. Oke. Oke. Ya. Ada lagi mau kamu tanya? Udah itu aja. Kamu Kristen tapi kan? Iya, Kristen. Oke, good. Ya, tetap setia ya sama iman ya. Ya. Bukan hal yang benar ya. Tuhan memberkati kamu. Tuhan memberkatimu dan menjaga rohmu.